Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita kembali dipertemukan pada latihan i'rab atau tamyiz. Sudah masuk kepada al-lail. Dan alhamdulillah juga sudah masuk pada tanggal 2 Ramadan. Ya. Kita masuk pada surat Al-Lail. Ya mohon maaf ini Al-Lail kayak panjang ini. Jadi mungkin akan dibagi dengan 2 pertemuan ya. Insya Allah hari ini dan besok karena agak panjang kalau diselesaikan semua hari ini. Jadi kita tidak terburu-buru ya. Jadi kita insya Allah 2 bagian pertama ini ada 4 bagian ya. Ada 4 bagian. Ada 4 bagian surat Al-Lail. Jadi yang kita selesaikan hari ini insya Allah 2 bagian pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya, ini adalah sumpah ya. Semua ini kalimat pertama sumpah ya. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ini adalah sumpah. Ya, awal dari kalimat ibtidaiyah. Ya, ini jumlah ibtidaiyah karena dia awal kalimat. Maka kalau di awal kalimatnya sumpah, maka inti kalimatnya ada di jawaban sumpah yaitu inna sa'yakum lasyatta. Ya, ini kalimat pertama. Ini kalimat pertama, kemudian kalimat kedua panjang fa istinafiyah, ya fa di situ istinafiyah membuat kalimat baru. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra ya. Jadi ini kalimat syarat dan jawab jumlah ismiyah untuk syaratnya ya, dan untuk jawabnya jumlah fi'liyah ya. Jumlah ismiyah tahu dari mana? Karena mulainya fa huruf, amma huruf, man isim asyartu ya. Jadi terus man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Jadi kan itu semua adalah mubtada dan khobar ya, jumlah ismiyah. Kemudian fa menjawab dari syarat sanuyassiruhu lil yusra. Dijawab dengan fi'lul mudhari. Ya, dijawab dengan fi'lul mudhari. Kemudian wa ini jumlah maktufah ya, amma sama seperti di atas, amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini adalah sambungan dari amma man a'ta wattaqa ya. Jadi wa di sini wa jumlah maktufah ya yang menyambung dengan jumlah fa amma man a'ta ya. Jadi wa amma man bakhila menyambung fa amma man a'ta ya. Ini yang kita bahas hari ini. Tapi tetap saya bahas dulu secara rekap seluruh Al-Lail bagian-bagiannya. Nah, ini mulai diperiksa apakah sudah ada yang benar di sini. Minimal ini dulu. Insya Allah ada, insya Allah benar ya. Inna sa'yakum lasyatta selesai fa istinafiyah, bukan atfu ya, fa istinafiyah. Jadi memisahkan, membuat baru kalimat. Nah, jadi itu wa yang baru, wa amma itu wa di situ tidak membuat baru karena dia masih tersambung dengan fa amma ya. Itu ya. Ya, macam wasaddaqa bil husna, wa di situ menyambung a'ta. Wa ittaqa menyambung, wa di situ menyambung a'ta ya. Saddaqa menyambung ya, masih menyambung terus. Fa baru jawaban dari man ya. Barang siapa maka ya. Itu kalimat syarat dan jawab ya. Man di situ barang siapa atau siapa saja ya. Siapa saja atau siapa yang atau barang siapa ya, untuk membedakan kalau asyartu isim asyartu man dia siapa. Kalau man mausul orang yang atau yang titik-titik ya. Dia yang titik-titik, orang yang. Kalau ini siapa yang
ya. Karena tidak selesai kalimat kalau siapa yang lihat ya, siapa yang memberi dan bertakwa. Apa? Belum selesai kalimatnya. Harus ada maka dia begini, ya. Harus ada maka atau tanpa maka pun juga boleh. Jadi langsung dijawab dengan langsung langsung jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang menjawab syarat tersebut. Nah, kemudian bagian ketiga, oke ya. Kemudian ini, wa ma yugni anhu maluhu idza taradda adalah sambungan dari fasanu yassiruhu lil usra, ya. Fasanu yassiruhu lil usra wa ma yugni anhu maluhu idza taradda, ya. Jadi wa ma yugni anhu maluhu idza taradda masih bagian dari wa amma man bakhila wastagna. Jadi wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Jadi wa ma yughni anhu maluhu idza taradda adalah bagian dari jawaban dari syarat di kalimat wa amma man bakhila. Kan syaratnya man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Jawabannya fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ya. Jadi ini yang kita bahas hari ini. Tapi kemudian bagian ketiga tetap akan saya bahas dulu bagian-bagiannya adalah bagian ketiga istinafiyah lagi. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa anzartukum naron talazzo la yaslaha illal asqal ladzi kadzdzaba wa tawalla. Ini bagian ketiga. Ini bagian ketiga, kalimat ketiga dari al-lail, ya. Kemudian kalimat keempat, ya, masih ada sambungan lagi, wasayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka. Ya, ini sambungan dari la yaslaha wasayujannabuha al atqa. La yaslaha ilal ashqa wasayujannabuha al atqa. Karena allazi kadzdzaba wa tawalla itu cuma sifat dari al ashqa, ya kan, al ashqa allazi, al ashqa allazi. Ma'rifah. Jadi langsung. Jadi wa di sini bukan melanjutkan allazi kadzdzaba wa tawalla. Wa itu bukan melanjutkan kadzdzaba, bukan melanjutkan silahnya allazi, bukan. Tapi dia melanjutkan yaslaha. Jadi kebalikan dari la yaslaha ilal asqa. Jadi kebalikan dari la yaslaha illal asqa. Ya, jadi tidak memasukinya kecuali orang yang celaka. Maka wa kebalikannya. Sebaliknya sayujannabuha al atqa. Ya, jadi itu kebalikan dari kalimat la yaslaha illal asqa, yaitu sambungan dan kebalikan dari ini. Jadi dia cabang dari fa anzartukum naron talazzo, ya. Maka ya, aku ingatkan kalian tentang neraka yang menyala-nyala, ya. Kemudian diingatkan neraka menyala-nyala ada terbagi dua di situ. La yaslaha ilal ashqa, tidak memasukinya kecuali orang celaka, wa sayujannabuhal atqa, dan akan kami tolong, akan kami lindungi, ya, orang yang bertakwa, ya. Jadi itu ada dua. Itu analisanya. Tapi wa di sini wa sayujannabuhal atqa adalah melanjutkan la yaslaha ilal ashqa, ya. Kemudian yang keempat adalah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda, ya. Ya, ini adalah kalimat keempat, ya, yang menjadi bagian ini dari al-lail. Yang kita bahas pada hari ini adalah bagian pertama dan bagian kedua, ya, ayat 1 sampai ayat 11 insyaallah. Ya, mudah-mudahan setengah jam ke depan selesai, ya. Bismillah, ya. Pertama, wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa az-zakara wal unsa. Ya, ini jumlah ibtidaiyah, ya, karena awal dari kalimat, ya, awal dari ayat, ya, awal dari ayat, maka
maka memang harus dia jadi ibtidaiyah. Kemudian wal laili itu terhubung kepada uqsimu bil laili, ya. Wal laili itu sumpah terhubung pada fiil sumpah, ya. Fiil sumpah uqsimu bil laili. Ya, wa itu menggantikan uqsimu. Jadi wa di situ mengganti uqsimu bi, ya. Wa di situ wa sumpah menggantikan uqsimu, ya. Uqsimu bi, ya. Uqsimu bi tidak perlu ditulis jadi makanya wa, ya. Qasam, ya, al-lail muqsam bihi, idza yaksha dzaraf madzruf terhubung pada fiil yang dikira-kira uqsimu, ya. Yaksha kulla syai'in bi zulumatihi, ya, ya. Jadi demi waktu malam, ya, demi waktu malam yang gelapnya menutupi demi waktu malam yang apabila kegelapannya menutupi segala sesuatu, ya. Zulumatihi, ya, menutupi segala sesuatu, ya. Atau demi di waktu malam yang menutupi waktu siang, ya. Waktu malam kan menutupi cahaya di waktu siang. Ketika sudah gelap, maka menutupi waktu siang. Wan nahari idza tajalla. Wa al-atfu an-nahari terhubung kepada fi'il yang dikira-kira yaitu uksimu bi, ya, uksimu bi, sehingga dia jer. Masuk majrur. Ya, idza tajalla dzaraf madzruf terhubung lagi kepada uksimu, ya, fi'il kira-kira. Ya, wa al-atfu melanjutkan lagi qasam, ya, muqsam bih melanjutkan lagi muqsam bih dengan ma khalaqa dzakara wal unsa. Ma di sini lah menjadi menjadi muqsam bihnya, ya. Ma kalau khalaqatan mengikut, silahkan mengikut pada mausulnya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang ma di sini, apakah dia, kan ma itu ada banyak, belum, nanti insya Allah tamis 3 kita pelajari, apakah dia ma mausul atau ma masdar. Ma itu bisa mausul atau ma masdar, ya. Jadi ini, ya, ma khalaqu, cuman yang kita ketahui sekarang kan ma mausul, jadi anggap saja ma mausul, ya. Jadi ma mausul. Ya, khalaqa fi'lul madhi dhamir huwa, yaitu ma, yaitu Allah. Ma di sini Allah, ya. Boleh ma di sini yang berarti man. Ma itu berarti man, dan demi Allah yang menciptakan laki-laki dan wanita, ya. Nah, diriwayatkan di beberapa riwayat, di dalam beberapa hadis, bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya ada seseorang, ya, yang datang ke negeri Syam, Alqamah datang ke negeri Syam, kemudian dia masuk ke Masjid Damaskus, ya, dia mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian dia berdoa, ya Allah, berikanlah aku rizki teman duduk yang soleh, ya, teman semajelis yang soleh. Maka ia bergabung ke majelisnya Abu Darda, sahabat Abu Darda. Kemudian Abu Darda bertanya, ya, dari manakah kamu berasal? Maka kata Alqamah dari Kufah, ya. Kemudian Abu Darda bertanya lagi, bagaimanakah engkau mendengar bacaan Ibnu Mas'ud terhadap firman Allah, wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa, ya, tanpa memakai wa ma khalaqa, ya. Jadi Alqamah, ya, yang ditanyain Abu Darda, ya, dia, oh bukan, yang saya dapati riwayatnya Al-Qur'an bukan seperti itu. Yang saya dapati adalah wal laili idza yaksha wan nahari idza tajalla waz zakari wal unsa. Jadi ma khalaqa tidak ada, ya. Dan ini ya, kan dalam Al-Qur'an itu ada 7 bacaan. Jadi ada 7 bacaan. Jadi ini salah satu dari perbedaan. Jadi bukan berarti bikin-bikin Quran, ya, bukan, ya. Memang ada ini, ya. Kemudian
Abu Darda menjawab bahwasanya justru Abu Darda mendengar itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Darda banyak orang yang meragukan periwayatan dari Abu Darda, ya. Jadi mereka lebih memilih bacaannya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun dari Rasulullah, ya. Ibnu Mas'ud pun dari Rasulullah. Abu Darda juga dari Rasulullah. Jadi ada dua bacaan, dan ini tidak apa-apa, memang maksudnya variatif, ya. Tapi dipatenkan dalam mushaf kita, mushaf Utsmani, bahwa yang dipilih adalah bacaannya Ibnu Mas'ud, wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, ya. Bukan wazakari wal unsa. Wazakari wal unsa. Itu bacaannya Abu Darda, dan ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya. Ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, bahwasanya yang ditutupi, yang diriwayatkan oleh Abu Darda adalah wadzakari wal unsa, ya. Makholakonya itu tidak ada. Jadi wadzakar demi laki-laki dan demi dan wanita, ya. Jadi memuliakan manusia, ya, memuliakan manusia. Yang makanya, tapi jumhur ulama membacanya seperti riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang sebagaimana kita dapati di mushaf kita sekarang, yaitu wa ma khalaqa az-dzakara wal unsa, ya. Itu yang menjadi, ya, ini terjemahkan dulu, dan 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 yang menciptakan, dan demi yang menciptakan, yang telah menciptakan laki-laki dan wanita, ya. Nah, ini Allah bersumpah lagi, ya. Bersumpah demi malam yang gelapnya menutupi siang, ya, menutupi cahaya yang ada di bumi. Wan nahari idza tajalla, dan apabila siang terang benderang. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, dan demi yang telah menciptakan laki-laki dan wanita, ya. Lihat di sini kata Imam, saya lupa hadis siapa, Imam Ibnu Katsir, bahwasanya ketika Allah memulai sumpah ini, Allah menyebutkan sesuatu yang berpasangan, al-lail an-nahar, dzakara unsa. Jadi malam dan siang, malam dulu baru siang. Kemudian Allah bilang lagi, Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan, dua hal yang berpasangan, ya. Untuk menegaskan satu hal, ya. Ya, az-zakar wal unsa itu adalah maf'ul dari khalaqa, ya. Wa ma khalaqa az-zakar wal unsa, az-zakar adalah maf'ul dari khalaqa, ya. Jadi balik lagi ke tadi, Allah bersumpah dengan dua hal yang berpasang-pasangan, al-lail an-nahar, khalaqaz zakara wal unsa, ya. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Ya, untuk menegaskan, ya, mana? Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha kalian benar-benar berbeda-beda, ya. Usaha kalian berbeda-beda. Sebagaimana malam dan siang beda, laki-laki dan perempuan beda, di antara sesama laki-laki beda, di antara sesama perempuan beda, ya. Inna sa'yakum lasatta. Jangankan ini, fisik saja beda, orang kembar beda. Orang yang kembar identik itu beda, ya. Masih ada beda. Apalagi baru fisik saja ada yang beda, apalagi perangainya, pekerjaan amalannya, ya, akhlaknya, jadi beda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh, ya, lihat, ya, inna, ya, jumlah ismiyah yang menjawab sumpah. Ada inna untuk di awal, mubtadanya diawali inna, kemudian khobarnya diawali lam taukid, ya. Jadi lihat selalu, ya, kalau kita dapat sumpah, kemudian yang menjawab sumpah adalah jumlah ismiyah, ya, inna dan la, ya. Inna di inna mengawali jumlah ismiyah, kemudian di khobarnya adalah, ya. Ini adalah jawaban dari qasam tadi, ya, walaili idza yaksa, terus sampai khalaqaz dzakara wal unsa. Ini jawabannya. Inna sa'yakum lasyatta, untuk menegaskan yang ini.
Itulah yang di ini ya, inna huruf yang serupa dengan fiil untuk taukid. Ya, huruf yang serupa dengan fiil untuk taukid. Ya, sa'yakum adalah isim inna berupa mudhof mudhof ilaihi. Ya, sa'ya mudhof, kum mudhof ilaihi, lam taukid, syatta khobarnya. Khobar dari inna ya. Sungguh usaha kalian benar-benar berbeda-beda ya, bermacam-macam ya. Jadi amalan perbuatan kita memang ada yang bahkan ada yang mengusahakan kekafiran, yang usahanya di dunia itu untuk dunia saja. Jadi berusaha dari bangun pagi kepikirannya perut, perut dan kemaluan. Ya, cuman sebatas itu eh, nyampenya ke situ. Pikirannya cuman situ. Jadi bagaimana mengisi perut, bagaimana memuaskan kemaluan. Cuman itu saja, ya. Bagaimana itunya badan, maksudnya me, memanjakan badan. Cuman itu saja, ya. Tanpa pikir akhirat. Yaitu orang-orang kafir, ya. Sebagian ada yang beribadah, tapi ibadahnya bukan kepada Allah, ya. Berusaha bangun pagi menyembah, misalnya kasih menyala dupa di ini, ya. Pagi-pagi sudah menyekutukan Allah, ya. Tapi kalau orang mukmin pagi-pagi bahkan sudah mulai beribadah kepada Allah dengan sholat subuh. Bahkan bangunnya sebelum subuh, sholat malam dulu, ya. Orang mukmin bahkan bangun sebelum subuh. Orang bayangkan, dan ada juga orang yang tidak beragama, bangun pagi, ya bangun pagi tidak ada kepikiran ibadah, ya cuman untuk kerja atau bagaimana, ya. Jadi tidak ada, seakan-akan tidak punya agama, ya. Nah, itu yang membedakan kita semua, ya. Inna sa'yakum lasatta. Sungguh benar-benar, ya, usaha kalian benar-benar berbeda-beda, bermacam-macam, ya. Kemudian kalimat baru lagi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, ya. Fa istinafiyah, ya, ini adalah jumlah istinafiyah berupa kalimat syarat dan jawabannya, yaitu jumlah ismiyah, ya, maaf, syaratnya jumlah ismiyah, jawabnya jumlah fi'liyah. Ini saya kurang ini, ya. Syaratnya dengan jumlah ismiyah, jawabannya dengan jumlah fi'liyah. Nah, fa istinafiyah, amma asyartu, man isim asyartu menjadi mubtada, ya. Man kan kalau asyartu dia mubtada, ya. Isim asyartu mubtada, a'to fiil dari asyartu, a'to, ittaqo, soddaqo, ya. Itu semua fiil dari asyartu dengan dihubungkan oleh waw atof, waw atfu, ya. A'to, ittaqo, soddaqo, itu tiga-tiganya ini adalah dihubungkan oleh waw yang menjadi fiil dari asyartu, ya. Kemudian fa, ya. Oh ya, kita bahas ya. A'to fi'lul madi, domir huwa, yaitu man, ya, sama ya. Ittaqo fi'lul madi, domir huwa, yaitu man masih, karena dia itulah yang menjadi fa'ilnya, yang menjadi tafsir dari fa'il, ya. Tafsir dari fa'ilnya, tafsir dari fa'ilnya. Soddaqo, ya, soddaqo fi'lul madi, domir huwa, yang kembali kepada man, ya, man, ya. Lagi-lagi lihat ya, jumlah fi'liyah yang menjadi bagian dari jumlah ismiyah atau menjadi khobar dari jumlah ismiyah, maka fa'ilnya adalah mubtada'nya. Tafsir dari fa'ilnya yang itu dikira-kira adalah mubtada'nya, ya. Coba lihat terjemahan. Siapa yang memberi, ya, memberi sedekah atau memberi. Yang memberi siapa? Ya siapa tadi, kan? Amma, adapun, man, orang, siapa yang, atau memberi. Yang memberi apa? Siapa yang tadi? Ittaqo, bertakwa, siapa? Siapa yang soddaqo, yang membenarkan. Ya siapa tadi? Yang siapa di awal, ya. Bil husna jar majrur terhubung kepada soddaqo, ya. Ya. Sengaja saya tidak elaborasi karena insya Allah sudah paham, ya.
lagian juga singkat, memperpanjang apa namanya ini presentasi. Jadi nanti kecil hurufnya kalau saya ini ya. Fa, kemudian fa, maka dijawab. Jawaban dari asyartu. Fa di sini sebagai kedudukannya untuk menjawab asyartu. Lihat ya, coba terjemahkan. Maka adapun orang yang atau memberi dan bertakwa dan membenarkan yang al-husna, kan belum selesai. Apa? Apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Fa, maka ya jawabannya sa istiqbal nuyassiru mudhari marfu, ya. Domirnya nahnu sekaligus menjadi fa'ilnya, hu menjadi maf'ulnya, lil yusra jar majrur terhubung kepada nuyassiru, ya. Dia adalah fi'il asyartu. Ya, sa istiqbal, ya, nuyassiru mudhari marfu dhamir nahnu menjadi fa'ilnya, lil yusra, ya, jar majrur terhubung kepada nuyassiru, ya. Kemudian wa. Nanti ini saya selesaikan dulu ini kemudian kita bahas ya. Agak panjang pembahasannya. Ya, agak panjang pembahasannya makanya ini masih ada hubungannya. Jadi oh ya, kita bahas per kalimat dulu ya sebelumnya. Ya, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun ya orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, ya, a'ta itu memberi. Memberi apa? Hartanya di jalan Allah. Ittaqo, dan dia bertakwa, ya. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan terhadap di sini terhadap al husna, yaitu pahala terbaik, yaitu surga, yaitu membenarkan bahwa dia akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti dengan amalannya dia memberi harta, dengan amalannya dia bertakwa, ya, dia juga disertai dengan keyakinan bahwasannya saya memberi harta ini dan saya bertakwa, maka saya benarkan janji Allah nanti ini akan dibalas, ya. Ya, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kelak ya, dekat-dekat ini sa itu kalau dekat sa itu dekat ya, sa itu untuk yang dekat, saufa untuk yang jauh. Nanti ini sebentar lagi nuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia terhadap jalan yang mudah. Nuyassiruhu, kami mudahkan. Lil yusra, kemudahan. Jadi diberi kemudahan ya. Diberi kemudahan ya. Ya. Jadi ya. Nah, makna dari al-husna yang lain adalah kalimat la ilaha illallah yang membenarkan syahadat la ilaha illallah, ya. Membenarkan syahadat la ilaha illallah. Ya. Ya. Kemudian ada yang juga berpendapat al-husna adalah salat, zakat, puasa, ya. Ada juga menyatakan Zaid bin Aslam menyatakan bahwasanya al-husna adalah zakat fitri. Zakat fitri. Idul Fitri, maka zakatnya zakat fitri, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah berarti Idul Fitrah. Ya, bukan. Zakat fitri adalah zakat dari Idul Fitri. Ketika Idul Fitri fitr itu berbuka, ya. Kita berbuka ya. Al-Id, ya, hari raya Al-Fitri, hari raya untuk berbuka, ya. Karena setelah sebulan kita berpuasa, maka ketika hari raya kita berbuka, kita juga memberikan zakat untuk memberi makan orang lain, untuk kasih buka orang lain, zakat fitri. Di hari tersebut kita memberi makan orang lain agar berbuka sama-sama, agar kita makan bersama-sama mereka. Makan zakat fitri, bukan zakat fitrah, karena bukan Idul Fitrah, ya. Bukan Idul Fitrah, ya, Idul Fitri, ya. Ya. Maka fanuyassiruhu lil yusra. Maka kita akan memberi jalan yang mudah, yaitu akan dimudahkan akan dimudahkan untuk berbuat
kebaikan, ya. Akan dimudahkan berbuat kebaikan atau akan dimudahkan jalan menuju surga. Akan dimudahkan jalan menuju surga, ya. Jadi siapa yang memberi tujuan kita beramal, memberi harta, ya, bertakwa, ya. Ini semua agar kita dimudahkan untuk ke surga, ya. Kita dimudahkan untuk ke surga dan juga dimudahkan untuk amalan-amalan lain, ya. Dimudahkan untuk amalan-amalan lain. Makanya, ya, makanya sebesar-besarnya ini amalan adalah menuntut ilmu. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya, tidak mungkin bisa memberikan harta dengan cara yang paling benar, tidak mungkin bisa bertakwa, tidak mungkin bisa membenarkan yang benar kecuali harus berilmu, ya. Makanya di dalam hadis, man salaka tariqan, siapa yang berjalan dengan menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahhalallah, ya, Allah mudahkan lahu baginya tariqan ilal jannah, ya, jalan menuju surga. Makanya di sini juga ilmu memudahkan kita menuju surga. Sebagaimanapun juga amal. Ya, di sini kan amal. Kalau di hadis ilmu. Jadi dua-duanya saling berkaitan. Dengan ilmu kita bisa beramal, ya, dengan ilmu kita bisa beramal, dan dengan beramal kita akan dimudahkan jalannya ke surga, ya. Bahkan dimudahkan untuk beramal lagi, untuk tetap terus beramal, ya. Lihat, ya, kalau orang yang rutin beramal, ya, akan mudah dia beramal. Beda, coba lihat saja realitanya. Orang yang tidak pernah beramal, susah dia beramal, ya. Orang yang tidak pernah sholat, suruh sholat coba. Tidak, susah. Karena tidak pernah mencoba berusaha. Antara dia satu pasti tidak punya ilmu. Yang dua, kalaupun punya ilmu, tidak direnungi ilmunya. Ya, tidak direnungi, jadi tidak melahirkan amalan. Ya, tidak memudahkannya untuk beramal. Ya, tidak memudahkannya untuk beramal. Harusnya, kalau ilmu, ya, harusnya memudahkan dia untuk beramal. Ya, demikian juga kalau beramal, seseorang itu sudah beramal, harusnya dia mudah untuk terus beramal dengan amalan-amalan yang lain atau tetap terus berada di amalan yang tersebut. Jadi kalau bukti kalau amalannya diterima Allah, kata sebagian salaf, min sawabil hasanati, min sawabil hasanati, ya, balasan bagi kebaikan, ya, al hasanatu ba'daha, ya, adalah kebaikan yang ada setelahnya, ya. Di antara balasan kebaikan adalah kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Jadi kalau habis sholat, ya, kemudian habis itu minum lagi, khawatir sholatnya tidak diterima. Karena orang yang sholat, ya, dan bukan berarti, oh saya sholat, saya masih minum, berarti saya meninggal. Jangan, salah, itu salah. Tetap sholat terus, insya Allah nanti sholatnya memperbaiki perbuatannya. Ya, jangan berdalih dengan, oh saya ini sholat iya, maksiat iya, berarti tidak usah sholat sekalian. Bukan, itu logika iblis, ya. Jangan diikuti, ya. Yang benar, tetap biar belum sempurna, biar banyak yang salah. Nanti sholat itu yang akan memperbaiki, ya, amalan perbuatan seperti ini. Fasanu yassiruhu lil yusra, akan dimudahkan menuju kebaikan, kepada kemudahan untuk beramal soleh, kemudahan untuk menempuh jalan surga, ya. Sebaliknya, ya. Wa, ini jumlah maktufa, jumlah yang meneruskan jumlah sebelumnya. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasrulis. Ininya polanya sama, tapi bedanya wa di situ ini menyambung fa amma man a'ta, ya. Wa al atfu menyambung kalimat fa amma man a'ta. Al atfu amma asyartu man, isim asyartu menjadi mubtada. Jadi amma asyartu, kemudian isi dari syaratnya adalah jumlah ismiyah. Man mubtada, bakhila, wastagna, wa kadzdzaba, ya, khobar dari man. Khobar dari
Iya, khobar dari iya, khobar menjadi khobar ya. Menjadi khobar. Bakhila wa melanjutkan lagi khobar, istagna melanjutkan lagi kadzaba ya. Bakhila ya, bakhila ya fi'lul madhi dhamir huwa yaitu man, istagna fi'lul madhi dhamir huwa yaitu man, kadzaba fi'lul madhi dhamir huwa yaitu man. Ya sama semua ya. Bil husna jar majrur terhubung kepada kadzaba. Nah, ini kebalikannya ya. Ya. Fa maka dijawab jawaban dari asar tuh sanu yassiruhu lil usro ya, salah di sini ya. Maaf, ini salah fatal ini. Lil usro ain ya. Ini saya soalnya kopas dari presentasi yang sebelumnya, tinggal saya ganti. Ini lupa saya ganti ya. Usro ya. Lil usro. Nanti insya Allah versi PDF-nya sudah ada koreksi ya, sudah ada koreksi. Ya, uh, istiqbal nuyassiru mudhari marfu dhamir nahu menjadi fa'ilnya lil usro. Nah, ini sudah ada cuman di atas saya lupa ganti. Jar majrur terhubung kepada usro. Nah, sini ya. Ya, usro lagi. Nuyassiru gimana? Nuyassiru ya. Kepada nuyassiru. Ya. Nah, di sini lihat kalau yang tadi akto kan siapa yang memberi. Nah, di sini kebalikannya. Bakhila ya. Jadi kebalikannya. Jadi lihat urutan yang tadi. Fa amma man a'to wa amma man bakhila ya. Kalau di atas tadi ya, ciri-cirinya orang yang memberi hartanya di jalan Allah, yang ikhlas, yang di jalan Allah ya, mengeluarkan hartanya di jalan. Kalau di sini bakhil ya. Kalau di sini dia bakhil ya. Kikir dengan apa yang ada di sisinya. Istagna. Ya, kalau tadi ya apa namanya? Kalau tadi fa amman a'to wattaqo ya. Ittaqo. Kalau ittaqo lawannya istagna ya. Kalau ittaqo dia takut kepada Allah ya. Kalau di sini istagna dia merasa cukup dengan dirinya ya. Ini sudah kita bahas di surat Al-Alaq ya, Al-Alaq ya. Kita sudah bahas di situ, istagna dia merasa cukup dengan dirinya ya. Yaitu sudah tidak butuh Allah ya. Saya tidak saya beramal amal-amal saya sendiri, saya mencari hidup-hidup saya. Nah, ini kan kalau ada yang dengar hidup-hidup saya, urusan-urusan saya ya. Kenapa kamu mengurus-mengurus saya? Padahal yang kita ingatkan itu dia itu ciptaan Allah. Dia itu ciptaan Allah, maka dia harus tunduk kepada yang menciptakannya. Dia itu diberi rizki oleh Allah, maka dia harus tunduk kepada Allah yang memberikan rizki. Ya, dia itu di apa namanya bisa punya otak karena Allah kasih dia otak. Ya, tidakkah dia pakai otaknya untuk mengibadahi Allah? Ya, malah pakai otaknya mengkufuri Allah. Ya, jadi istagna merasa cukup, tidak butuh lagi menuntut ilmu, merasa tidak butuh untuk beramal, merasa tidak butuh untuk memperbaiki kekurangan. Jadi tidak butuh. Istagna ini sikap tercela ya. Ya. Kemudian yang di atas wasoddaqa bil husna, di sini kebalikannya wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan al husna. Husna sama persis dengan tafsir yang sebelumnya ya. Ada banyak yang tadi sudah saya sebutkan. Ya, kalau di sini bedanya dia mendustakannya ya. Fasanu yassiruhu lil usro, maka dimudahkan untuk ke jalan yang buruk ya. Nah, ini ya. Lihat ya, Allah memberi kemudahan. Ya jadi kalau minta kemudahan kepada Allah, minta kemudahan untuk diarahkan ke arah yang baik ya. Karena dimudahkan juga kepada keburukan juga dimudahkan ya. Jadi hati-hati orang yang berbuat jelek ya, makanya kebalikan tadi. Ya, balasan bagi orang yang berjelek mau waman jaa sayyi'ata. Siapa yang datang dengan keburukan, as-sayyi'atu ba'daha ya. Jadi adalah keburukan yang merentetinya. Jadi hati-hati beramal keburukan. Jadi hati-hati beramal keburukan, maka dia akan
maka dia akan dimudahkan untuk berbuat buruk lagi. Jadi hati-hati, itu keburukan dari keburukan itu. Jadi kita menjauhi maksiat agar kita tidak jatuh kepada maksiat yang lain, ya itu ya. Dengan jatuh kepada maksiat, jatuh lagi. Kalau jatuh terus akan jadikan lebih besar lagi. Terus di situ tidak ada tobat, kan harusnya maksiat tobat, harus tobat. Ya, biar letak ulang tobat. Tapi maksudnya di sini bukan niatnya ketika dia jatuh kepada maksiat, bukan niatnya saya mau tobat sekarang tapi masih ada niat melakukan, bukan. Tobat itu ya tidak ada niat. Cuman kan manusia pasti jatuh lagi, ya. Tapi ketika dia jatuh yang kedua kali, itu bukan diniatkan dari sebelumnya, bukan. Ya, itu maksudnya tobat ya. Jadi jangan sampai, kenapa saya mau bertobat sekarang kalau nanti saja. Bukan. Karena nanti ke depannya kita orang tidak tahu masih hidup atau belum. Makanya sekarang tobat. Dengan niat tidak mengulangi. Tapi kalau ke depannya ada niat betul, maksud betul-betul ini niat tidak mengulangi. Tapi kalau terjatuh lagi bukan ini dan tidak diniatkan untuk jatuh, itu butuh tobat baru lagi. Jadi bukan berarti tobat sebelumnya tidak diterima. Tobat sebelumnya diterima, yang sekarang bertobat ulang. Itu maksudnya. Jadi 1 juta kali jatuh kepada kesalahan, 1 juta kali juga bertobat. Jadi tenang. Jadi itu bukan berdusta. Kalau berdusta dia bilang astagfirullah, cuman lisannya doang, lisannya saja, tapi hatinya berdusta. Itu yang dibilang, itu yang berdusta itu. Jadi tidak ada cuman bilang astagfirullah, tapi ucapan tidak sesuai hati dan perbuatan. Nah, ini sudah benar. Astagfirullah, saya menyesal, saya tidak mau. Betul, dan saya berhenti. Betul, ya. Kedepannya kan tidak tahu. Ini kan yang sekarang. Kalau misalkan depannya jatuh, ya itu urusan baru lagi. Ulang lagi istighfar seperti seperti sebelumnya, ya. Nah, ini. Nah, fasanuyassiruhu lil usro, maka akan dimudahkan menuju keburukan, dimudahkan menuju ke neraka, ya, ke jalan neraka. Nah, di sini ada hadis tentang yang berkaitan dengan takdir. Ya, udah jam 6 ya. Insya Allah ini sedikit ya, sedikit saya singgung, ya. Hadis pertama, hadis yang mirip semua ininya redaksinya, ya. Pernah ada Abu Bakar, pertama hadis Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ana'malu ala ma furigha minhu aw ala amri mu'tanaf?" Ya. Ya Rasul, wahai Rasulullah, apakah kita beramal berdasarkan ketetapan yang sudah Allah putuskan ataukah kita beramal dengan sesuatu yang baru? Yang jadi baru ketika kita beramal itu baru ada ininya, ketetapannya. Kata Rasulullah, bal ala amri qad furigo minhu. Bahkan ketika kita beramal itu sudah ditakdirkan, ya. Sudah ditakdirkan. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Fa fimal amal ya Rasulullah?" Maka untuk apa beramal wahai Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, ya, kullu muyassirun lima khuliqalahu, ya. Semuanya akan dimudahkan untuk yang dia diciptakan, ya. Kan tadi ya khalaqaz dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Jadi sebagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah pun juga menciptakan perbuatan mereka. Tapi lihat ya, kita tidak tahu kita berbuat apa ya. Ini ada dua pemahaman kufur, dua pemahaman sesat, Jabariyah dan Qadariyah. Ya. Jadi ini bertolak belakang. Ya, Qadariyah mendustakan takdir. Dia dihukumi kafir oleh orang-orang, oleh ulama. Ya, Qadariyah mendustakan takdir. Ya, saya berbuat sendiri saja. Tidak ada hubungan Allah dengan perbuatan saya. Ya, ini dikafirkan oleh para ulama. Jadi ini orang yang tidak percaya takdir. Jadi dia merasa perbuatannya ini yang dia buat sendiri. Allah tidak ada hubungan. Ya, mendustakan takdir. Sebaliknya Jabariyah. Nah, ini yang banyak di coronavirus sekarang ini, orang Jabariyah sekarang ini yang banyak yang terpaham-pahaman buruk. Berdalih dengan takdir, tidak usahanya bertolak belakang dengan logika. Ya, contoh. Tapi dia sendiri, kalau kita balik logikanya ke dia pasti masuk akal. Contoh ini seperti yang corona ini. Tenang, corona itu cuman virus, ya. Allah kan menakdirkan, ya. Kalau Allah tidak takdirkan saya sakit,
maka saya tidak akan sakit. Ini logikanya betul-betul, cuman batil, yang diinginkannya batil. Tapi kan, meskipun Allah menakdirkan kita untuk corona, jangan tantang Allah, ya. Jangan menantang Allah menimpakan musibah. Kita menjauhi musibah, bukan menantang musibah, ya. Macam ada jurang, ada dua jalan. Satu ada DP jurang, satu tidak ada jurang. Kan bilang, oh, yang saya mau belok kiri, saya mau belok kanan, dia mau sampai-sampai juga kalau Allah kehendaki, ya kan begitu. Tapi kalau masuk akal, kalau dia pakai DP akal, tidak mungkin dia mau cari jalan yang susah. Dia mau cari jalan yang gampang, ya. Seperti juga kalau dia lapar, kan Allah pasti takdirkan dia kenyang. Tak usah cari di dalam rumah, Jo. Nanti mau kenyang-kenyang juga kan? Apa begitu? Tidak ada, ya. Ya harus cari makan, ya. Takdir lari kepada satu takdir kepada takdir yang lain. Nah, itu Ahlus-Sunnah di pertengahan, ya. Ahlus-Sunnah pertengahan, kita meyakini Allah sudah menakdirkan, ya, apa-apa yang seluruh yang terjadi ini Allah sudah tahu, ya. Seluruh yang terjadi ini Allah sudah tahu dan sudah Allah takdirkan. Tapi kita tidak tahu masa depan, ya. Yang kita tahu yang sudah kita lakukan itulah takdir. Yang kita sudah tahu, yang masa lalu dan yang sekarang ini, nah yang masa lalu sudah kita tahu itulah takdir, sudah terjadi. Sudah tidak bisa diapa-apa lagi dan itulah takdir yang di sisi Allah yang sudah kita tahu. Adapun yang nanti kan kita tidak tahu, ya. Tapi kita tetap berusaha menjalankan sebab masuk surga. Memang sekarang ini sudah Allah sudah tahu, sudah ada kitabnya, sudah Allah tuliskan takdir siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Cuman masalahnya kita kan tidak tahu, ya kita tidak tahu dan kita tidak dipaksa untuk masuk neraka. Apakah ada orang berzina jadi robot, ya? Saya ini robot, saya ini berjalan sendiri ke tempat prostitusi, saya berjalan sendiri. Saya tidak tahu kenapa saya PKK berjalan sendiri. Tidak ada begitu, ya. Tidak ada PKK berjalan sendiri, ya. Ya dia pilihannya dia kan. Kita yakin Allah menakdirkan, tapi kita juga yakin kita punya pilihan, ya. Tapi pilihan kita ada di bawah kehendak Allah. Jadi kalau Allah kehendaki kita menjalani, kalau Allah tidak kehendaki, kita tidak menjalani itu. Tapi kita punya pilihan kan, pilihan hidup. Nah itu jadi harus ditetapkan, ya. Jadi begitu tentang takdir. Jadi jangan sampai berdalih dengan takut kepada Allah, padahal ininya menentang syariat, ya. Demikian juga hadis Ibnu Umar sama persis, cuman lebih panjang lagi jawaban Rasulullah, ya. Kita ini berjalan berdasarkan fima qad fuziga minhu furiga minhu fa'mal ya Ibnul Khattab. Maka beramallah, ya. Jadi kita ini bukan menanyakan takdir. Kewajiban kita beramal, bukan mencari-cari tahu takdir. Beramal saja, kan sudah dikasih tahu ini yang benar, ini yang salah. Yang benar diamalkan, yang salah dijauhi. Bukan malah, kalau Allah menghendaki saya benar, saya akan benar. Allah menghendaki saya salah, saya bakalan. Padahal dia tidak mau itu menempuh yang kebenaran. Cuman mau berdusta saja dia membawa-bawa nama Allah. Ya kalau Allah mau saya dikasih hidayah, saya akan dapat hidayah. Memang betul kalau Allah mau. Cuman dia sendiri berusaha tidak mencari hidayah. Ya kan begitu. Kan banyak. Oh iya belum dapat hidayah. Ya kalau belum ya ente cari. Ente cari hidayah. Jangan bawa bilang saya belum dapat hidayah. Iya belum maka dicari. Sama dengan saya belum makan. Ya makanya cari makan. Hidayah juga sama seperti itu kan. Nah itu cara ini. Makanya dari itu seperti di ayat ini, ya, siapa yang Allah kehendaki untuk berbahagia, maka akan dimudahkan kepada jalan kebahagiaan. Dan siapa yang Allah kehendaki binasa, Allah mudahkan dia kepada jalan kebinasaan, ya. Jadi maka hati-hati kalau sekarang dalam kebaikan, istiqomah, ya harus ini jangan bangga, jangan ujub, jangan takabur, minta kepada Allah biar ditetapkan di situ. Tapi sebaliknya kalau sekarang lagi buruk, harus hati-hati. Jangan sampai ini mau mati dalam keadaan seperti itu, ya. Jadi ini dua harus takut. Jadi biar berbalik. Jangan justru ya udah saya so buruk, saya begini. Ya justru karena dia berlepas diri begitu, setan pakai terus, akhirnya mati dalam keadaan demikian, ya. Terakhir, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, ya. Maka tidak berguna hartanya, ya,
ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza tarodda, ya. Maka tidak berguna baginya hartanya jika dia telah mati. Ya, ini masih sambungan dari kan ya al-atfu. Fasanuyas siruhulil usro. Ya kan dia tadi bakhil. Kan tadi dia bakhil. Nah, ini dari al-barosi dari bakhil. Dia sudah bakhil, merasa cukup, mendustakan mendustakan kebenaran, mendustakan surga, mendustakan hari akhirat, mendustakan Allah, maka tidak berguna. Tidak berguna dia hartanya tadi yang dibakhili itu tidak berguna. Karena jelas dia juga akan meninggalkan hartanya. Ya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Apa gunanya lagi hartanya kalau dia sudah mati, ya? Orang yang paling kaya di dunia sekarang nomor satu paling kaya di dunia, apa gunanya nanti kalau dia sudah mati, tidak dibawa dalam kubur, ya, dinikmati oleh ahli waris, ya. Ya, wal al-atfu ma an-nafi yugni mudhari marfu domir huwa, yaitu maluhu di depannya, ya, maluhu di depannya. Jadi yugni maluhu di depannya. Jadi fa'ilnya ada di depan. Anhu jar majrur terhubung kepada yugni, idza taradda dzaraf madzruf terhubung kepada yugni, ya. Jadi dia tidak bermanfaat, sudah mati, ya. Jadi ketika sudah dilemparkan ke dalam neraka, orang kafir dilemparkan di sebagian ulama menafsirkan ini, ketika orang kafir orang paling kaya di dunia, misalnya Korun dibuang ke dalam neraka, maka dia bilang dia ingin menebus, ya Allah dulu saya punya harta segini-segini. Saya kasih untuk engkau ya Allah harta ini asalkan saya dikeluarkan. Tidak bisa. Kalau mau pas waktu masih hidup ente beriman, ente sedekah dan mati di atas keimanan. Sekarang sudah lihat sendiri neraka, sudah lihat azab, sudah dimasukkan, baru mau bersedekah, ya. Baru mau, terlambat, ya. Terlambat sudah, ya. Itu jadi ini orang kafir baru sadar ketika baru lihat, orang mukmin karena yakin kepada Allah, maka dia takut dari sekarang, maka dia sadar dari sekarang, maka dia beramal dari sekarang. Ya, beda dengan orang kafir yang terlambat sadarnya. Maka hendaknya kita sadar semenjak sekarang, banyak-banyak introspeksi diri, sadar lebih awal, beramal lebih awal, ya. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, ya. Demikianlah, semoga bermanfaat, ya. Jadi sambil diperiksa, ya, lagi-lagi. Ini asumsi saya ini lagi bab periksa ini, ya. Bab periksa al-lail yang sudah dikerjakan. Besok insya Allah dua bagian terakhir al-lail, dan mohon dikerjakan. Dan ketika ini pertemuan, kita sambil ibu-ibu memeriksa yang sudah dikerjakan, ya, atau ada bapak-bapak, ya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.